Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 analisis algoritma akan menjelaskan tentang problem yang akan kita selesaikan, yaitu tentang teknik greedy dan penerapannya. Jadi di kelompok 5 ada 3 anggota. Yang pertama ada saya, Aden Fitsal Bintang, ada Bima, dan juga ada Muhammad Daki. Jadi untuk deskripsi permasalahannya itu ada permasalahan ekspedisi pengantaran barang hasil bumi dan komoditi desa yang dikelola oleh perangkat masyarakat desa. Di setiap desa memiliki beragam hasil produksi komoditas unggulan desanya masing-masing. Selain digunakan untuk keperluan pribadi, beberapa komoditas ini juga dijual ke desa lain. Jadi pemilihan rute terpendek ketika proses pengantaran komoditi diharapkan dapat menjadi operasional distribusi barang yang menjadi lebih murah. Hal tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik desa produsen komoditas dan juga desa mitra selaku konsumen. Jadi, bagaimana kira-kira solusi pemilihan dan penentuan jalan-jalan yang akan dilewati ketika proses pengiriman barang dari desa produsen menuju desa konsumen mitranya ini? eh Formulasi problemnya itu pertama ada inti masalah, bagaimana cara menemukan rute terpendek untuk pengantaran komoditi unggulan desa agar operasional distribusi barang menjadi lebih murah. Inputnya itu bakal ada kayak data lokasi berbagai desa, termasuk desa produsen dan konsumen, beserta berbagai jalan yang menghubungkan desa tersebut. Umumnya itu kayak apa namanya? Ada berapa banyak jalan, nanti jalannya itu dari mana ke mana, dan juga ada berapa banyak kotanya juga. Terus ada juga biasanya kita dari mana mau kemana gitu. Terus untuk outputnya itu bakalan solusi dari permasalahan dalam bentuk rute yang harus dilalui untuk mendapatkan rute terpendek beserta nilai minimum yang menjadi acuan bahwa rute tersebut adalah rute terpendek, dapat berupa jarak, biaya, dan lainnya. Jadi, algoritma kebenaran solusi dari permasalahan tersebut adalah algoritma JITRA, di mana algoritma ini mampu menemukan rute terpendek dari sebuah lokasi awal menuju lokasi lainnya. Algoritma ini berlaku pada graf yang berarah maupun graf yang tidak berarah. Jadi apabila ada input yang memberikan sebuah jalan hanya berlaku satu arah dari suatu lokasi menuju lokasi lainnya, graf algoritma ini tetap mampu menemukan rute terpendek yang diinginkan. Namun, algoritma ini hanya terbatas pada nilai bobot pada graf yang tidak negatif atau nilai bobot yang tidak memberi keuntungan. Nah, contoh bobot yang memberi keuntungan itu apabila kita menentukan bobotnya itu adalah penggunaan bahan bakar. Namun, apabila kita melewati suatu jalan yang bobotnya negatif atau memberi keuntungan, kita akan mendapatkan tambahan bahan bakar. Sedangkan pada sisi lainnya kita hanya menggunakan bahan bakar, sehingga pada kasus tersebut algoritma ini tidak mampu berjalan dan akan berjalan secara terus-menerus atau infinity loop. Nah, untuk efisiensi dari algoritma ini sendiri, algoritma Dijkstra itu memiliki kompleksitas V ditambah E dikali log V, di mana V itu adalah jumlah desa dan E itu adalah jumlah jalan. Sehingga apabila jumlah desa dan jumlah jalan itu berkisar di angka 1 miliar, algoritma ini tetap mampu menghitung rute terpendek atau menemukan rute terpendek hanya dalam waktu sekitar 1 detik. Berbeda dengan algoritma lain yang bertujuan sama, yaitu menentukan rute terpendek. Namun, algoritma lain ini memiliki kegunaan masing-masing dan eh, efisiensi yang lebih kecil atau kompleksitas yang lebih besar. Seperti yang pertama itu ada algoritma Bellman-Ford, di mana algoritma ini menghitung mampu menghitung graf yang memiliki bobot negatif. Namun
secara efisiensi atau secara kompleksitas, kompleksitas dari Bell-Manford ini lebih besar, yaitu V dikali E, sehingga dalam 1 detik itu hanya berkisar mampu menghitung hasil kali V dan E itu 1 miliar, di mana itu hasil kalinya yang berada idealnya berkisar pada eh, sekitar di 100.000 desa gitu. Sedangkan untuk algoritma lain yang kedua, yaitu Floyd-Warshall, algoritma ini mampu menghitung rute terpendek dari semua lokasi ke semua lokasi lainnya. Namun eh, algoritma ini memiliki kompleksitas yang lebih besar lagi, yaitu sekitar V pangkat 3, atau jumlah desa yang dipangkatkan 3. Sehingga algoritma Dijkstra ini merupakan satu-satunya algoritma yang paling efisien untuk menghitung atau menentukan rute terpendek yang diinginkan. Mungkin sekian dari kelompok 5, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.